Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Amanda. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 4A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen wakaf 1. Yang akan saya bahas pertama adalah nazir wakaf. Kata nazir berasal dari bahasa Arab, kata kerjanya adalah nazoroh yanzoroh. Nazoroh yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawali. Isim fa'ilnya, nazir artinya pengawas, penjaga, pengurus, manajer, dan administrator. Nama lain dari nazir atau mutawali nazir kadang disebut sebagai nazir wakaf, karena merupakan orang yang bertugas untuk mengelola wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Definisi nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan nazir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang pewakafan tanah milik menyatakan nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir wakaf uang adalah hukum Indonesia, yaitu nazir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat nazir BWI adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan untuk peruntukannya. Pengangkatan nazir wakaf bertujuan supaya harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Tujuan pengangkatan nazir wakaf sesuai dengan tujuan dari wakaf adalah melestarikan manfaat dari benda wakaf. Maka, kehadiran dan peran nazir sangat diperlukan. Pada aspek penunjukan nazir, terdapat perbedaan pendapat dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Perbedaan pendapat dalam hal penunjukan nazir sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Syafi'iyah berpendapat ada 3 pihak yang berhak menunjuk dan mengangkat nazir, yaitu wakaf, mauquf alaih, dan pemerintah. Kedua, hukum wakaf Indonesia menetapkan nazir diangkat dan disahkan oleh negara melalui BWI dan dijelaskan oleh nazir dan syarat menjadi nazir. Ketiga, hukum Islam mengatur nazir dapat diangkat atau ditunjuk oleh wakaf melalui wasiat, putusan pengadilan, dan hakim. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara umum diatur tugas nazir sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan hukum wakaf Indonesia, disimpulkan hak nazir adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat gaji sebagai nazir tidak melebihi 10% dari hasil pengelolaan benda wakaf. Kedua, memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, untuk dapat mendapatkan pembinaan, maka nazir harus terdaftar. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang kedua tentang pencatatan dan pendaftaran wakaf. Pencatatan hak ikrar wakaf yang selanjutnya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa akta ikrar wakaf yang diangkat adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap harta benda wakaf memilih akta ikrar wakaf sebagai bukti autentik bahwa negara tersebut adalah benda wakaf. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara tugas terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Pewakafan tanah milik di Indonesia memerlukan pengelolaan secara profesional sehingga mampu menjadi lembaga keagamaan yang sekaligus merupakan lembaga yang dapat dijadikan sebagai membantu ekonomi umat Islam yang merupakan umat terbanyak dari umat lainnya. Oleh karenanya perwakafan ini memerlukan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kemungkinan konflik kemudian hari. Pada tahun 2004, pemerintahan Republik Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Perwakafan Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf. Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah seperti itu yang telah diuraikan tersebut tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali pengukuran dan materi mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Perkembangan selanjutnya tentang tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak diatur sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak merupakan tanah dilaksanakan berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Yang kedua, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampirkan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilik tanah lainnya. Yang kedua, surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa perkara sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat yang diperkuat oleh camat setempat. Yang ketiga, izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu. Keempat, izin dari pejabat bidang pertahanan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan peralihan. Kelima, izin dari pemegang hak dan pengelolaan atau hak milik dalam hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik. Tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan peraturan menteri setempat mendapat saran dan perkembangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertahanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.